wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para kanca Tanjung Enim Radio yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berbahagia sekali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam program Ngobrol bareng Siang Seru. Di kesempatan Jumat tanggal 22 Juli 2022. Kebersamaan kita sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Para kanca Tanjung Enim Radio, hari ini seperti biasa kami live di www.tanjungenimradio.id, kemudian di Facebook Tanjung Enim Radio. Narasumber kita sangat spesial karena hari ini kita akan bicara lebih banyak kepada owner dan trainer salah satu khusus mengemudi mobil yang ada di Tanjung Enim. Tapi beliau ini khusus perempuan. Jadi ketika calon orang yang akan kursus mudi mobil perempuan, nah mereka inilah. Selamat siang, apa kabar untuk Teh Cucu? Siang Om. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Hari ini ceria sekali ya. Saya berharap pelanggan-pelanggannya hari ini semuanya mendengarkan ya. Artinya, wah ini trainer kami ini mau talk show nih Tanjung Enim Radio. Apa kabar Mbak Septa, sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat juga. Amin ya. Nah, baik, para kanca Tanjung Enim Radio, seperti biasa kami ulangi kembali bahwa narasumber kita adalah owner dan trainer dari Salut Driving yang beralamat di Komplek Perum KSS Tanjung Enim, mengemudi mobil khusus untuk perempuan. Sudah berapa lama nih Teh Cucu Salut Driving atau khusus mudi ini hadir di Tanjung Enim? Berdirinya tuh tahun 2017 Om. 17 ya? Iya. Sepanjang Covid masih terus berlangsung? Masih alhamdulillah. Walaupun jumlah pesertanya kan nggak sebanyak sekarang. Nah, ada perbedaan nggak nih sebelum Covid, pasca Covid sama sekarang nih sudah mulai kayaknya regulasinya sudah mulai nanjak lagi nih? Pasti ada lah Om. Pasti ada ya? Iya. Kalau masih ingat dalam hitungan global, sudah berapa nih alumni dari peserta khusus perempuannya? Nggak terhitung lagi Om. Oh saking banyaknya. Iya, jadi kalau misalnya ketemu di jalan gitu kan, masih inget nggak Teh dengan aku? Bingung gitu kan, kalau nggak sebut nama ya nggak hafal gitu. Ya. Kemudian motivasinya apa sih mengadakan menyetir mobil khusus perempuan ya? Apa karena perempuan di dunia ini lebih banyak dari laki-laki mungkin? Sebenarnya awal mulanya itu karena hobi ya Om. Ya. Hobi terus nggak sengaja gitu kan. Awalnya dari suami yang dulu emang notabene suka ini ya nganter orang gitu ya, supir lah, driver dulu. Nah waktu itu diminta tolong gitu kan buat ngajarin anak atasannya lah gitu kan. Nah dari situ suami bilang, gimana kalau kita buka kursus katanya kayak gitu. Awalnya sih cowok gitu kan. Nah tapi ada ibu-ibu yang tiba-tiba WA bilang katanya, Tante kenapa ini tante aja yang ini yang ngajar. Kan belum ada di Tanjung ini kursusnya yang ngajarin cewek katanya gitu kan. Oh iya ya, nah dipikir dulu kan bingung tuh gimana caranya, apa mau dimulai dulu kan aku juga kan kemarin otodidak ya Om ya. Nah akhirnya aku belajar sama suami karena suami juga pernah belajar di Sentul waktu itu. Nah akhirnya dikasih dasar-dasarnya. Cuman waktu di Sentul belum sampai jadi pembalap ya. Maunya. Iya. Nah dari situlah akhirnya dari 2017 ya sampai sekarang masih ini dengan dari satu trainer kan tadinya kan suami istri nih yang handle. Nah dari 2019 sampai sekarang aku alhamdulillah sekarang udah 5 trainer. 5 trainer. Ya, tapi kebanyakan emang yang pegang banyak
cewek gitu Cewek, kan. Karena masyarakat iya. banyak yang sudah tahu ya, khusus cewek kesini lah. Karena ya mungkin tahu sendiri lah ya Om ya, kalau trenernya cowok mungkin yang pertama sekali adalah Iya. singkuh mungkin Betul, ya. ya. Singkuh terus Agak tabu ya. Kalau orang saya bilang riweh ya. Iya. Terus apalagi kalau sama cowok yang ngajar Iya. suka marah-marah, apalagi kalau setiap kali awal mau mulai kursus pasti saya bilang, Bu kenapa enggak coba belajar sama suami gitu kan, atau anak gitu kan. Ah Mbak belum apa-apa lah ini Lah lah kena duluan. marah dulu aku jenjek itu daun anak muda katanya kayak gitu. Iya. Jadi kan ya jadi kita tahu lah ya pasti oh begini jadi Iya. awalnya emang dari situ lah Om ceritanya sampai sekarang alhamdulillah lah. Iya. Dan susah nggak sih buka sebuah katakanlah ini sebagai pelatihan ya untuk para pengemudi perempuan. Ada nggak syarat-syarat khusus kalau pada saat kita meminta izin untuk memukanya itu? Sebenarnya sih izin kayak izin usaha gitu lah Om. Seperti biasa Iya ya, sama seperti seperti LPK dan biasa. sebagainya Iya. ya. Artinya tidak terlalu ribet ya. Enggak Karena terlalu ini kan ribet. notabene-nya perempuan ya. Iya. Mungkin ada syarat-syarat khususnya. Iya, enggak juga sih sebenarnya, pertama sih asal dia mau terus fokus aja ikutin apa yang kita ajarin, insya Allah bisa lah. Iya. Gitu. Oke, para kance yang baru saja ngobrol sama saya tadi adalah ownernya sekaligus trainer khusus mengemudi mobil Salut Driving di Komplek Perum KSS yaitu Teh Cucu. Nah sekarang saya mau ke trainer yang satunya Boleh. lagi nih, Mbak Septa. Mbak Septa sudah berapa lama gabung di Salut Driving? Tahun 2019. 2019 ya, waktu pandemi sudah berlangsung? Sebelum. Ya. Nah pertama kali nih ceritain pengalamannya, terus motivasinya kepengen ngajarin seperti apa sih? Awalnya. Apa karena habis Teh Cucu ini ngerayu terus ngajakin terus, jadi akhirnya saya kepaksa awalnya tapi akhirnya enak ya? Bener itu bener. Dirayu. Dirayu bener. ya. Dirayu dulu ayo ikut gabung katanya. Iya. Ayolah kita bikin para wanita bisa mengendari mobil katanya kayak Iya. gitu kan. Ya udah akhirnya ya terketuklah pintu hati mau iya. ikut bergabung. Sepanjang ini pengalaman yang paling mengesankan mengajari seorang perempuan atau cewek itu khusus nyetir yang mana nih? Yang menyenangkan dulu nih, yang menyenangkan pasti banyak ya. Banyak menyenangkan semua sih kayaknya. Rata-rata menyenangkan ya? Rata-rata Itu. menyenangkan. Oke, nah ada syarat-syarat nggak untuk calon ini? Misalnya usianya harus sekian di awalnya? Kalau Atau untuk- harus punya SIM atau nanti bikinin SIM sekalian? Kalau untuk syarat umum kayaknya enggak ya. Enggak ada Mungkin kalau bisa sih kayak gini, batas usia tuh mungkin SMP atau SMA kayak SMA gitu. ya. Mungkin baru bisa. Terus kalau untuk orang tua malahan lebih kayaknya banyakkan semangatnya yang ibu-ibu malah Ibu-ibu Om. ya? Iya. Oh, seperti kayak itu ya. Yang penting semangat aja. Mereka semangat, oke. Gitu. Terus mereka ada nggak yang komplain nih? Teh, kata papaku jangan kayak gini misalnya. Itu menurut Septa sendiri? Ada aja yang kayak Contohnya gitu. seperti apa? Paling tidak apa yang kita sampaikan nih, oh inilah dunianya alumni dari tempat khusus kita nih. Iya banyak yang bilang kok beda ya cara ngelatihnya. Kalau suami kemarin ngelatih kayak gini loh Teh katanya. Kok Iya. kalau sama Teteh beda kayak gitu Iya. sih ya. Jadi Cara mereka pertama awal. merasakan kenyamanannya ya. Iya, yang penting nyaman dulu. Ah. Bener itu. Ada pesan-pesan khusus nggak nih untuk yang sudah dilatih di Salut Driving ketika dia sudah mulai menyetir sendiri nih? Hati-hati aja selalu di jalan kayak gitu. Selalu jaga jarak, selalu berhati-hati di jalan. Titi DJ lah ya. Iya, titi DJ. Nah, kembali ke Teh Cucu nih Teh sebagai ownernya. Kan sekarang ini lagi ada zamannya ketika yang khusus itu selesai ditawarin untuk bikin SIM dan sebagainya. Kalau di Salut Driving seperti apa? Bisa Bisa ya? sih. Iya. Nah, kalau boleh dapat bocoran nih, anggarannya berapa sih sekali kursus dan berapa kali pertemuan? Kemudian satu kali pertemuannya berapa jam sih? Sekarang itu harga driving udah di 1,2 juta. 1,2 Iya, ya. 6 kali pertemuan, satu kali pertemuannya 2 jam. Sebenarnya jam ya. waktunya fleksibel ya Om. Jadi karena kita 2 jam cukup menyesuaikan- lumayan ya. Iya lumayan. Waktunya itu fleksibel dalam arti gini, mama ini kan ada yang bisa di pagi, ada yang bisa di siang Iya. gitu kan. Jadi artinya waktu ditentuk si calon ini juga ikut menentukan ya? Iya bisa, Dan- atau mau terserah teteh aja, aku ngikut aja Oh, bisa ada gitu gitu. ya. Yang penting 6 kali pertemuan,
nggak akan hangus selama, ya jangan lama-lama lah ya, maksudnya dalam jangka waktu nanti setahun nggak diambil-ambil, aku masih ada sisa, nanti yang trenernya juga lupa gitu kan. Jadi ketika belum mencukupi kuota 6 kali pertemuan masih bisa itu masih bisa, tetap harus dihabiskan. Oke. Karena di tempat lain itu baru 3 kali, mungkin karena pembayarannya baru 50%, sehingga menerus lagi ada rasa enggan, yang trainer juga lupa ya, tidak mengingatkan ya. Padahal kan ada keuntungan masing-masing gitu ya. Artinya kalau si trainer mengingatkan, oh 50%-nya masih dapat nih ke pihak penyelenggara seperti itu ya. Nah kemudian ini urut-urutan dari calon pengemudi yang baru nih. Apa sih yang diajarkan dari pertama kali, misalnya hari pertemuan yang pertama dengan 2 jam pertama itu? Jadi kan kita nih ada 2 kelas sebenarnya Om. Kelas reguler sama kelas melancarkan. Nah di kelas reguler ini kita 6 kali pertemuan. Di hari pertama itu pengenalan unit lah, pengenalan mobil. Jadi kan apalagi yang emak-emak yang notabene-nya nggak tahu sama sekali gitu kan, nol banget. Dari kalau situ naik bawa kendaraan roda 2 belok kiri sen kanan gitu ya. Banyak ya Om ya gitu. Tapi nggak cuma emak-emak aja Om, sen kanan beloknya ke kiri, bapak-bapak juga ada. Iya, bahkan kakak-kakak ayah juga ada loh. Saya soalnya sering gini di belakang. Saya jadi begini, kalau dia sen kanan ini pasti belok kiri. Benar ternyata. Ya, nah jadi di hari pertama itu briefing tentang unit, pengenalan yang namanya gas, rem, kopling, terus setir, terus lampu sen, banyak Om di situ. Terus nanti belajar muter-muter dulu. Kalau dia udah nggak mati mesin, udah koplingnya bagus, udah nggak jeladut-jeladut kayak gitu kan, terus setirnya udah nggak ke kiri ke kanan, udah settle, udah di center gitu kan, baru terus nanti posisi duduknya barangkali jadi apa namanya, kenalin tentang safety juga dikenalin gitu kan. Nah kebanyakan ibu-ibu ini saya tanyain, Bu kalau belajar sama bapaknya gimana caranya? Wah beda Mbak, masuk kunci kontak langsung masuk gigi, katanya langsung suruh mana aku udah ini, katanya keder kan, langsung mati mesin, langsung dimarahin. Nah sama Oke, kita tahan dulu, semakin menarik cerita ini, pengalaman ini Teh Cucu juga Mbak Septa. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Para kanci tetap di Ngobras, ngobrol bareng siang seru bersama kami bertiga di siang hari ini. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Para kanci Tanjung Enim Radio, selamat siang untuk ada yang baru bergabung bersama kami di tanjungenimradio.id. Seperti biasa kami live di www.tanjungenimradio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, Tanjung Enim Kota Tujuan Wisata, kami hadir untuk Anda di hari ini di edisi Jumat tanggal 22 Juli 2022. Bersama narasumber kita yang sangat spesial di bidangnya karena jarang dimiliki oleh perempuan-perempuan lain, yaitu bersama Teh Cucu sebagai owner dan trainer kursus mengemudi mobil khusus perempuan yaitu Salut Driving. Kemudian ada Mbak Septa Tri Wahyuni sebagai trainer atau yang mengajari calon-calon untuk wanita-wanita yang ingin membawa mobil sendiri, khususnya kendaraan roda 4 ya. Nah, diulangi kembali nih Teh Cucu. Minggu pertama pertemuan dengan orang yang baru mau belajar nyetir nih apa aja, biar mereka bisa membandingkan dengan tempat-tempat lain ya. Wah kayaknya ini yang pas nih buat aku nih, seperti itu mungkin beranggapannya ya. Iya, jadi kayak tadi 6 kali pertemuan kan kita 2 jam tuh Om 2 jam ya. Nah jadi di pertemuan pertama kita nggak langsung ke jalan. Jadi di pertemuan pertama kita namanya pengenalan unit kayak saya bilang tadi kan, yang tentang
duduknya gimana, terus apa yang mesti diijek, Iya. terus handle giginya ada berapa, lampu sen, segala macem lah di pertemuan pertama. Terus keliling-keliling, udah settle steer, udah enggak steernya ke kanan dan ke kiri, Iya. udah memang benar-benar halus. Baru nanti di pertemuan kedua kita lanjut ke kelas namanya kelas rambu-rambu. Nah di kelas rambu-rambu itu diterangin lagi tekniknya bagaimana, terus gunanya untuk apa gitu kan. Nah dari rambu-rambu yang lebar nanti disempit. Jadi kalau di Itu jalan raya di fase kedua ya. ya di pertemuan kedua. Pertemuan Nah kedua, jadi kalau jadi dianggaplah kita berada di suatu gang. Jadi Iya. ngeluarin gimana supaya enggak Nggak menyenggol senggol kiri kanan gitu kan. Apalagi kan daerah Tanjung Enim padat sekarang Om ya. Iya, iya. Ya di komplek atau di gang-gang sempit. Nah itu nanti cara tekniknya diajarin. Terus di hari ketiga kita ada yang namanya belajar Itu zigzag. per hari atau ada dari calon pengemudi itu Mbak, aku mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Iya, jadi pokoknya Tergantung MOU lah, permintaan lah ya. Jadi pokoknya di pertemuan pertama kelasnya kelas itu. Kelas itu ya. Di pertemuan kedua pelajaran rambu. Ke pertemuan ketiga itu kelas zigzag. Iya. Di kelas Nah untuk pertemuan kedua tuh cukup dengan 2 jam itu pengenalan rambu. iya. Karena gini Om, nggak semua peserta yang langsung begitu kita ajarin tuh kan langsung Menerima. iya nerima. Ada yang butuh waktu untuk ini mesti beloknya ke kanan atau ke kiri, apalagi kalau maju oke lah ya dia Iya. kelihatan ke depan, tapi ketika mundur dia bingung setir kemana, mau lihat spion Iya. kiri atau kanan. Nah itu kalau misal ada beberapa peserta yang memang kalau memang dia lolos dari pertemuan itu dia akan langsung lanjut Oh, kelas gitu ya. berikutnya, tapi ada beberapa juga peserta Yang sebaliknya iya, ya. jadi di pertemuan pertama, di pertemuan kedua masih muter-muter aja ada Iya. Om yang begitu, karena kita nggak bisa yang si A bagus, yang si B juga harus bagus, nggak Nah bisa. pernah nggak di durasi 6 kali pertemuan tuh, wah kayaknya nih ibu ini atau mbak ini kurang nih 6 jam nih, harus tambah 2 jam atau 4 jam lagi. Ada sih, tapi Nah biasanya bagaimana dengan biayanya? ya biayanya kita kasih ini lagi, Penjelasan iya lagi ya. kasih penjelasan lagi bahwasanya minta maaf Bu sebelumnya bahwasannya memang ini yang sudah kami berikan, tetapi kan memang ya mungkin dia ngerasa lah Betul kalau ya. memang Dan memang dia iya mengakui sebenarnya. iya karena memang iya Mbak aku memang agak ini Iya. namanya belum bisa menerima semaksimal mungkin. Iya. Nah kami tawarin kalau memang mau lanjut lagi nanti bisa didampingin. Ada Iya. Om yang seperti itu. Ada ya. Saya pernah ada peserta tapi kelas metik waktu itu karyawan PTBA. Jadi dia 3 kali ambil kelas. Bicara tentang kelas metik ya, kan ada yang manual biasa di metik. Iya. Itu di dalam ini diajarin semuanya atau ada 2 unit yang disiapkan? Enggak, kalau dari sarana kursus kita manual Om. Manual ya? Iya, karena kalau metik kan jarang, hanya beberapa ya Iya. kayak gitu. Nah Itu jadi permintaan ya, request ya request sendiri, Mbak kalau ngajarin metik bisa nggak? Iya. Biasanya seperti itu, bisa karena kita yang nanti ke rumah kayak Iya. gitu, kita yang jemput bola gitu Om. Iya. Tapi kalau kita manual, ya emang pesertanya nanti Iya. janjian di tempat latihan gitu Iya. Om. Oke. Nah, saya mau ke Mbak Septa nih. Belum selesai tapi ini Om, Oh ini iya. kan baru tadi Enggak, pertemuan itu ketiga. Dari sisi Mbak Septa dulu. Nanti Oh gitu, kita karena masih dia jalan. belum ngomong gitu ya Om ya. Saya khawatir nanti dia keluar kalau kita ajak ngomong ya. Gak diajak ngomong gitu Iya, ya Om betul. ya. Oke Mbak Septa, pernah nggak nih suatu ketika Mbak Septa mengajarkan, wah ini kayaknya orang ini sudah pernah bawa mobil nih, kan kita kelihatan nih dari awal. Pernah nggak seperti itu? Pernah ada beberapa peserta yang mereka udah pernah belajar sama suaminya atau pernah belajar sama yang sebelah kayak gitu. Sebelahnya. Ada yang kayak gitu kok. Nah, itu menyikapin seperti apa kita menyampaikannya? Kalau Apa apa istilahnya? Mbak ini kayaknya pernah belajar ya Iya. sebelumnya. Tapi saya bilang kalau walaupun Mbak udah pernah belajar sama siapapun, tapi kita tetap ngulang metode dari awal. Betul, dari awal. Jelasin lagi kayak Yang gitu. namanya instruksi, yang namanya semacam modul, semacam kurikulum, siapapun yang berbelajar dari awal tetap kita Iya, bahas itu. tetap dari Masalah awal. nanti dia sudah menerima, sudah cakap itu lain lagi cerita ya. Lain lagi, Karena kita harus komitmen dengan apa yang Dari kita awal dari ya, awal ya. Nah, kemudian ada nggak nih anak-anak yang seukuran SMP, kalau kita lihat dari umur segala macam, kayaknya belum layak dia untuk membawa kendaraan. Pernah nggak itu? Ada beberapa. Ya karena peserta. mungkin karena di rumahnya ada unit sendiri. Iya, karena kayak dimodalin ya sama Oh, orang iya. tuanya kayak gitu. Ada kok Om. Ya karena suatu ketika kadang-kadang kita butuh orang yang
nggak ada orang lain, anak kita Anak bisa yang kenapa bisa, tidak iya, ya gitu. kayak gitu. Nah, Karena ada di diri saya Om. Saya SMP udah bisa ngomong. Karena kena juga dibutuhkan. ya. Nah, Karena dibutuhkan ngajarin juga. anak yang seusia itu lebih gampang atau Lebih gampang. ketimbang yang mbak-mbak atau bener. mamanya ya? Lebih gampang yang anak-anak muda itu. Iya, iya. Jadi artinya ada pengalaman tersendiri ya. Iya. Nah, kalau Mbak Seta sendiri dulu awalnya kelas berapa tuh? Bisa belajar membawa kendaraan sendiri? SMP mungkin naik kelas 3 kayaknya Om. 3 ya. Itu Maksa apa waktu itu ayah dan ibunya yang ngajarin? kalau dulu sayanya yang pengen Om. Jadi katong Lembang tuh jangan tulap kunci mobil tergeletak kejingan ya. Kalau ngeliat ada kunci pasti langsung diambil. Iya. Oke, para kancah, jadi satu informasi lagi bahwa untuk Anda yang mungkin ingin belajar menyetir, khusus perempuan, anak-anak kita mungkin, silakan Anda bisa kunjungi. Nanti di penghujung kami akan berikan informasi nomor yang bisa dihubungi. Nah, masih nih Mbak Septa nih. Untuk yang teknik sendiri Mbak Septa ngajarin juga ya? Iya sama. Belajar dari kan di kita juga sebelum jadi trainer tuh ada latihan dulu Om. Latihan dulu ya. Jadi dikasih artinya tahu dulu teknik semua teknik. trainer di sana Semuanya dikasih. urut-urutan mengajarnya sama ya. Sama. Jadi Karena kita memang benar-benar belajar teknik, Iya. bukan belajar langsung ke jalan. langsung enggak. jalan Iya. ya. Oke. Kembali ke Teh Cucu lagi Teh, yang sebagai owner ini lebih pengalaman yang Wesh. Tadi udah fase ketiga ya Iya. atau di minggu ketiga. Nah sekarang jalan minggu keempat. Kalau di kelas keempat itu Om kita belajar namanya parkir. Parkir ya. Yes. Parkir itu kan ada banyak. Jadi parkir yang pertama adalah parkir lurus atau yang biasanya kita kenal dengan parkir maju dengan parkir mundur. Yang biasanya kan digunainnya ya di tempat-tempat umum gitu Iya, kan. betul, ya. Di garasi rumah itu kan Iya. dipakai. Nah, terus ada yang kedua parkir serong. Parkir serong. Ya, yang kiri atau kiri kanan gitu ya? kan. Kiri Ya. Terus yang ketiga ada parkir paralel. Nah, dari ketiga parkir ini yang agak sangat sulit diterima peserta adalah yang ketiga, parkir paralel karena kita harus mau fokus gitu kan. Kita ngajarin gimana caranya nih biar dapet, beranggapanlah jangan kosong di depan Iya, karena kan itu kan betul. lurus. Nah, kalau di depan ada mobil, di belakang ada mobil, nah kita harus masuk di tengah-tengah. Nah, itu Iya. tekniknya yang sangat luar biasa, agak menguras Jadi, sedikit. Pada saat kita mundur masih ada selang, Iya. jangan sampai ketika kita Kena mundur nggak mobil kena belakang lainnya, gitu kan. Nah, itu yang agak menguras sedikit tenaga Iya. gitu kan. Terus yang kelima kita pertemuannya ada namanya kelas tanjakan. Terus tanjakan. Ya pastilah di Tanjung ini kan banyak Banyak ya Om sekali ya ya. tanjakan. Gimana caranya nanti kalau macet di tengah-tengah tuh gimana caranya, Iya, antisipasinya mengantisipasinya. gimana gitu kan, rem tangan, handbrake atau pakai rem kaki itu main setengah kopling gimana Iya, iya. caranya itu diajarin. Nanti diajarin setelah tanjakannya mulus, kita namanya ada OTR, on the road. On the Jadi road, on the ya. roadnya on the road kecil Om. Kalau wilayah Tanjung Enim kita on the roadnya ada di Talang Jawa Om. Tahun Jawa Iya, ya. lampu Talang Jawa. Kan itu kan lumayan. Treknya trek kecil. Nanti Iya. dari Sempit sana ya. Iya, Talang Jawa terus nanti turun Masjid Jami, naik lagi kantor Bukit Asam ke Iya. Talang Jawa terus putar sampai dia benar-benar enggak kan kalau beda Om. Kalau kita udah di jalan otomatis kita harus lihat kiri kanan, Iya, iya. setirnya nanti ke tengah, ke kiri, Iya. ke kanan gitu kan. Nah, itu setelah pertemuan kelima udah dia lolos, baru kita ke jalan raya bener. Pertemuan kelima jangan diterusin lagi, nanti kita akan lanjutkan break kembali lagi ya, setelah Om, ya. break itu. Dan Iya. nanti ada sesi request, silakan nanti pesan lagu apa. Yang penting jangan lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu Boleh, cover boleh, ya. Om. Iya. Dan setelah lagu itu diputar silakan kirim buat siapa saja, yang pasti orang-orang yang dicintai dan juga alumni dari Asik, khusus nyetir. iya. Oke, para kancil tetap di Ngobras bersama saya di Space dan dua narasumber kami di siang hari ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.